Shalom, kita masih tetap berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Kali ini kita akan membahas baptisan Roh Kudus pada masa karismatik. Kita tahu bahwa masa-masa karismatik adalah suatu pergerakan, satu pergerakan yang berciri khas karunia-karunia, Jadi karunia rohani, gerakan-gerakan secara rohani, Jadi ciri khas dari Pantekosta. Karunia-karunia roh termasuk bahasa roh atau bahasa lidah yang disebut glosolalia, saudara ya. Jadi kita tahu di masa karismatik, baptisan Roh Kudus nampaknya amat mudah, Jadi pada masa-masa itu ketika ada pergerakan, ketika ada tuntunan untuk menerima baptisan Roh Kudus, kelihatannya sangat mudah, bisa langsung diterima karena orang-orang yang datang atau semua yang ada di sana adalah orang-orang yang mau untuk dipakai atau mempersiapkan hati, mempersiapkan diri mereka untuk dibaptis oleh Roh Kudus, seperti itu. Jadi dikatakan bahwa setelah menerima Tuhan Yesus, maka kuasa Allah tercurah melalui penyembahan. Jadi dengan kita menyembah Tuhan, bersekutu, bernyanyi, memuji Tuhan, membahas firman, seperti itu kita dapat mendapatkan bagaimana penumpangan tangan, dan selanjutnya setelah ditumpangi tangan, maka akan terjadi orang-orang yang ditumpangi tangan tersebut tumbang dan mereka mulai berbahasa roh. Jadi seperti itu, nampaknya mudah sekali. Jadi yang dimaksud bahwa sebenarnya tidak perlu dipersiapkan lama-lama sampai seseorang harus menantikan pembersihan kedagingan lagi. Dan sampai hati benar-benar dibersihkan dari semua keinginan-keinginan dunia, saudara ya. Masa karismatik ini begitu cepat. Artinya orang dapat dengan cepat karena mereka haus dan lapar. Mereka kepengen untuk Roh Kudus menguasai mereka. Mereka kepengen untuk Roh Kudus ambil alih hidup mereka. Sehingga masa itu sangat gampang sekali. Ketika orang menyembah memuji Tuhan, maka akan terjadi manifestasi kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi ada kuasa, tiba-tiba mereka bisa berbahasa roh, tiba-tiba bisa terjadi mujizat, seperti itu saudara ya. Jadi masa-masa karismatik ini adalah tentunya mengenai manifestasi daripada baptisan Roh Kudus. Jadi akan terjadi seperti kesembuhan ilahi, akan terjadi mujizat-mujizat, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, saudara ya. Dan ketika itu akan terjadi bahasa-bahasa roh, orang dapat berbahasa roh pada saat gereja mula-mula, saudara ya. Jadi masa karismatik ini merupakan gambaran orang-orang Kristen yang percaya bahwa manifestasi Roh Kudus membuat terobosan-terobosan supranatural, bagi yang kepenuhan, saudara. Jadi masa ini dapat disamakan ketika Tuhan Yesus mengurapi murid-muridnya dan mentransfer kuasa Roh Kudus kepada mereka agar mereka dapat mulai pelayanan, memulai pelayanan yang tugas-tugas yang Tuhan utus, Tuhan perintahkan kepada mereka melakukan pelayanan 70 murid itu, saudara, yang disampaikan Yesus, dan membersihkan murid-muridnya dengan air kehidupan, dan mereka siap menerima baptisan Roh Kudus. Artinya apa? Mereka sudah dibersihkan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah air kehidupan, sehingga ketika Tuhan Yesus menyampaikannya, Tuhan Yesus sudah memandikan mereka dengan air kehidupan tersebut, Jadi kita tahu dikatakan seperti itu bahwa disinilah Tuhan sedang memancing tabiat daging mereka atau kebiasaan-kebiasaan secara keinginan manusia, keinginan daging, memancing keinginan-keinginan mereka. Kemudian begitu keinginan-keinginan mereka mulai muncul, maka firman Tuhan akan
membersihkan mereka, memandikan mereka, sehingga mereka dapat dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika urusan dosa sudah diselesaikan, maka murid-murid itu sudah bersih dengan air, yakni firman Tuhan, maka mereka baru siap untuk menerima baptisan Roh Kudus yang dijanjikan di loteng Yerusalem tersebut. Kita lihat ayatnya, Yohanes 1 ayat 33, dikatakan begini, "Dan aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Saudara, ayat ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis, ya, ketika dia diutus oleh Allah untuk meratakan jalan-jalan bagi Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus melaksanakan tugasnya di muka bumi ini. Jadi dia yang duluan membaptis. Dia berseru, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, ya saudara ya. Ya, Yohanes Pembaptis ini sama sekali pada waktu itu tidak mengenal Yesus, ya saudara. Jadi Yesus sama sekali tidak dikenal oleh Yohanes Pembaptis sebagai Mesias, ya saudara ya. Jadi Yohanes Pembaptis tidak mengenal Yesus sebagai Mesias, ya, sampai saat Roh Allah turun di atas dia. Tandanya Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya. Dia itulah yang membaptis manusia dengan Roh Kudus. Artinya dia teringat kepada janji Allah yang mengatakan kepada dia, ketika engkau melihat bahwa Roh itu turun, Roh Kudus itu turun di atas seseorang, ketika engkau membaptisnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ya saudara ya. Jadi dikatakan seperti itu. Oke, kita lihat ayat berikutnya. Kisah 2 ayat 33. Dikatakan begini, sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, jadi yang dimaksudkan adalah sesudah Yesus menang dan menyelesaikan tugasnya, ia ditinggikan oleh tangan Allah, tangan kanan Allah, dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang sudah dijanjikan itu. Jadi ketika Tuhan Yesus dibaptis, ya, di Sungai Yordan itu, ya saudara, melalui pencurahan Roh Kudus pada waktu itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dimuliakan, yang kini duduk di sebelah kanan Allah. Sejak Yesus dibaptis oleh Roh Kudus di Sungai Yordan itu, dia yang tinggal turun di atasnya, ia sebagai Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan sekarang ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mencurahkan Roh yang sama atas semua orang yang percaya kepadanya. Ya saudara ya. Jadi dikatakan seperti itu. Kita lihat ayat berikutnya. Kisah 10 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Dikatakan demikian. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat karunia, yaitu Roh Kudus, dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ya saudara ya, jadi pada saat itu
turunlah Roh Kudus atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan firman yang disampaikan oleh Petrus pada waktu itu. Dan mereka menerima dengan iman dan mereka percaya. Maka terjadilah manifestasi Roh Kudus itu tercurah bagi bangsa-bangsa lain walaupun mereka belum dibaptis saat itu, ya. Ini mengejutkan murid-murid dan mereka melihat bahwa sesungguhnya Roh Kudus tercurah kepada semua orang yang percaya walaupun mereka belum dibaptis. Tetapi sudah terjadi manifestasi Roh Kudus kepada mereka juga. Ya, jadi kita lihat ya bagaimana pekerjaan Roh Kudus ketika kita beriman, ketika kita mau dibentuk ya, Roh Kudus ambil alih ya saudara. Oke, kita lihat ayat berikutnya. Dikatakan begini, Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Ya. Jadi dalam baptisan Yohanes Pembaptis itu adalah baptisan pertobatan, yaitu pengampunan dosa. Dan ini merupakan syarat mula-mula untuk dapat menerima baptisan Roh Kudus. Oleh sebab itu, Petrus katakan, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Jadi di sini kita melihat bahwa Petrus menuntut harus ada baptisan air sebelum menerima baptisan Roh Kudus. Tetapi saat itu yang terjadi adalah setiap orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dan bertobat dengan iman, maka mereka akan dipenuhi oleh baptisan Roh Kudus tersebut. Jadi terjadinya baptisan Roh Kudus juga karena percaya atau karena beriman. Ya saudara ya, jadi kita di sini kita sudah belajar bahwa masa-masa karismatik itu adalah manifestasi daripada baptisan Roh Kudus seperti terjadi kesembuhan ilahi ya, ketika dilaksanakan KKR yang besar ya, mereka berkumpul menyembah Tuhan ya saudara, maka terjadi mujizat-mujizat dan terjadi bahasa roh, orang dapat berbahasa roh, dan itu terjadi karena pada masa-masa karismatik. Dan ini merupakan gambaran ya orang-orang Kristen yang percaya bahwa manifestasi Roh Kudus membuat terobosan-terobosan kepada setiap orang yang kepenuhan ya, sehingga masa itu dapat disamakan ya seperti mereka menerima urapan-urapan dari Roh Kudus ya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.